Perkenalkan, nama saya Daryl dan hari ini saya akan melakukan percobaan pada suatu bentuk mesin kalor. Tadi adalah beberapa bentuk mesin kalor di kehidupan sehari-hari kita. Tetapi di percobaan kali ini saya akan membuat mesin kalor yang sederhana, yaitu mesin kalor dengan menggunakan penyusutan plastik. Sebelum saya melakukan percobaan dan menjelaskan percobaan, apa sih mesin kalor itu? Mesin kalor adalah sebutan alat yang mengubah energi panas menjadi energi mekanik. Nah, di percobaan kali ini diperlukan beberapa rumus, yaitu sebagai berikut. Energi kalor adalah suatu bentuk energi yang bergerak dari suhu tinggi ke suhu yang rendah ketika dua benda itu bersentuhan. Energi kalor memiliki rumus Q sama dengan M kali C kali delta T. Dengan M adalah massa, C kalor jenis, dan delta T adalah perubahan panas. Usaha adalah sejumlah gaya yang bekerja pada suatu benda, sehingga benda itu bergerak atau berpindah secara lurus. Usaha memiliki rumus W sama dengan F kali S. Rumus yang terakhir yang diperlukan adalah rumus efisiensi. Rumus efisiensi adalah W per Q kali 100%. Dengan W adalah usaha dan Q adalah kalor. Setelah mengerti konsep dasar mesin kalor, sekarang saya akan menjelaskan tentang percobaan kali ini, yaitu penyusutan plastik. Dengan bentuk penyusutan plastik adalah seperti ini. Ini adalah contohnya. Dengan ini adalah tali, ini adalah strip plastik, dan ini adalah beban. Jika plastik diberi panas, maka plastik akan menyusut. Dengan contoh misalnya plastik ini diberi air panas, maka plastik ini akan mengurang panjangnya sebesar delta X. Di sini juga ada gaya, yaitu F, yang bisa didapatkan dengan gaya gravitasi dikali dengan massa. Dan kita tahu jika gaya dikalikan dengan perpindahan akan menghasilkan W. Maka W sama dengan F kali delta X. Maka di percobaan kali ini bisa disebut mesin kalor karena telah ada perubahan dari energi panas, yaitu air panas atau bentuk panas lainnya yang dituangkan kepada strip plastik, dan mengubah energi panas itu kepada energi mekanik, yaitu yang ditarik ini. Jadi percobaan kali ini termasuk mesin kalor. Nah, dari percobaan ini pun ada beberapa variabel bebas yang akan saya gunakan, yaitu saya menggunakan 3 beban, yaitu 0,1 kg, 0,2 kg, dan 0,3 kg. Dan juga saya menggunakan strip plastik dari 3 botol yang berbeda. Botol yang pertama berisi air, botol yang kedua berisi jus, dan botol yang ketiga berisi Coca-Cola. Nah, tujuan yang ingin saya capai dari percobaan ini adalah untuk mencari efisiensi tertinggi. Dan yang kedua adalah untuk mencari apa sih pengaruh dari isi botol plastik terhadap efisiensi. Alat dan bahan yang diperlukan adalah gunting untuk menggunting botol minuman menjadi strip-strip. Juga diperlukan tali atau benang. Saya menggunakan benang pancing untuk mengikatkan strip plastik. Diperlukan juga pin kertas untuk menggantungkan strip plastik. Diperlukan juga termos untuk memanaskan air yang nantinya dituangkan terhadap strip plastik.
Diperlukan juga pembeban. Saya di sini menggunakan botol yang diisikan air. Bisa juga digunakan beban-beban yang lainnya. Juga untuk pengukuran diperlukan penggaris karena kita perlu mengukur panjang sebelum dan sesudah strip plastik dituangkan air panas. Berikut adalah susunan percobaannya. Susunan percobaan ini terdiri dari tali yang diikatkan pada klip kertas yang diikatkan pada sesuatu. Saya menggunakan pot bunga, dan bagian satunya lagi tali yang diikatkan kepada satu klip kertas lagi yang digantungkan kepada beban. Seperti ini. Dan dua klip kertas ini menggantung klip kertas. Yang perlu dilakukan adalah untuk memanaskan air. Dan setelah air mendidih, air dituangkan pada strip plastik. Seperti berikut. Setelah dituangkan, selanjutnya yang harus dilakukan adalah untuk mengukur strip plastik. Setelah mendapatkan data-data yang diperlukan, langkah selanjutnya adalah untuk menghitungnya. Berikut adalah cara menghitungnya. Saya menggunakan data dari variabel beban 0,1 kg yang menggunakan strip plastik dari botol yang berisi air. Yang pertama harus dicari adalah delta X atau perubahan panjang, yang bisa didapatkan dengan cara mengurangi panjang awal dengan panjang akhir. Panjang awalnya adalah 0,1 dikurangi dengan panjang akhirnya yaitu 0,095 dan didapatkan hasil 0,005 meter. Setelah mendapatkan perubahan panjang atau delta X, bisa juga dihitung usaha yaitu W. W bisa didapatkan dengan cara F kali delta X. F atau gaya bisa didapatkan dengan cara 9,8 yaitu gravitasi dikalikan dengan beban yaitu 0,1 dikalikan delta X yang didapatkan tadi 0,005 meter. Dan jika dikalikan akan mendapatkan hasil sebesar 0,0049 Joule. Sebelum mencari efisiensi, kita perlu mendapatkan kalor. Kalor bisa didapatkan dengan M, yaitu massa strip plastik dikalikan dengan C, yaitu kalor jenis plastik yang digunakan, yaitu plastik PET, dan dikalikan dengan delta T, yaitu perbedaan suhu. M massa strip plastik air 10 cm adalah sebesar 0,0002 kg. Massa strip plastik ini bisa didapatkan menggunakan timbangan dengan ketelitian yang tinggi. Tetapi jika tidak ada ketelitian yang tinggi, bisa menggunakan sistem tuas. C adalah kalor jenis, dan kalor jenis PET adalah 1030. Delta T bisa didapatkan dengan mengurangi perubahan suhu, yaitu perubahan suhu yang digunakan untuk menuangkan strip plastik yaitu 100 derajat atau 373 Kelvin dikurangi dengan suhu ruangan yaitu 27 derajat atau 300 Kelvin. Maka dengan ini akan didapatkan kalor sebesar 15,038 Joule. Dan terakhir bisa didapatkan efisiensi yang bisa didapatkan dengan cara W atau usaha dibagi dengan kalor atau Q. Maka di percobaan kali ini bisa didapatkan 0,0049 dibagi dengan Q yaitu 15,038 dikalikan juga dengan 100%, maka didapatkan hasil sebesar 0,033%. Ini adalah besar efisiensi yang didapatkan dengan
data efisiensi yang didapatkan menggunakan variabel beban 0,1 kg menggunakan strip plastik dari botol minum yang berisi air. Nah, setelah mendapat semua data-data tadi, sekarang saya akan membahas hasil-hasilnya. Yang pertama adalah rata-rata perubahan panjang botol-botol atau strip-strip plastik. Kita bisa lihat bahwa dari grafik ini bahwa semakin berat beban, semakin rendah juga perubahan plastiknya. Jadi, semakin berat beban yang digunakan akan berpengaruh terhadap panjang plastik, yaitu semakin berat beban yang digunakan semakin pendek juga perubahan panjangnya. Berikut adalah rata-rata usaha dari strip-strip plastik. Kita bisa lihat juga di sini, semakin berat beban, semakin tinggi juga nilai usaha dari strip plastik. Jadi, jika ingin mendapatkan usaha yang setinggi-tingginya, harus digunakan beban yang lebih berat. Berikut adalah nilai kalor. Nilai kalor dihitung dari M kali C kali delta T. Dari data ini, karena rumus M kali C kali delta T dan C dan delta T adalah sama dari botol air, jus, dan soda sama semua, jadi konstan. Yang mempengaruhi adalah M. Kita bisa melihat di sini air memiliki nilai kalor terpendek, artinya air memiliki massa strip plastik terendah. Di lain sisi, jus memiliki nilai kalor tertinggi. Oleh karena itu, jus memiliki massa strip plastik paling tinggi. Berikut kita bisa melihat hasil rata-rata efisiensi yang didapatkan. Kita bisa lihat dari data ini bahwa semakin besar massa beban yang digunakan, akan juga semakin besar nilai efisiensi. Tetapi semakin besar strip plastik, semakin panjang strip plastik akan membuat nilai efisiensi semakin kecil. Setelah melakukan dengan 3 beban, belum mencapai tujuan, yaitu mendapatkan efisiensi tertinggi. Jadi dilakukan lagi oleh 3 beban. 3 beban yang digunakan adalah 0,5, 0,75, dan 1 kg. Dari data yang sudah didapatkan oleh beban-beban tersebut, kita bisa mendapatkan hasil bahwa efisiensi tertinggi didapatkan oleh beban 0,75 kg. Dan yang menggunakan panjang strip plastik 10 cm. Jadi, kesimpulannya adalah cara mendapatkan efisiensi tertinggi adalah menggunakan beban yang tepat, tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi. Karena kita bisa lihat di sini, beban yang tertinggi digunakan yaitu 1 kg tidak mendapatkan hasil efisiensi tertinggi. Berikut adalah scatter dari pengaruh massa terhadap efisiensi. Pengaruh massa strip plastik adalah kita bisa lihat dari data tersebut, semakin besar strip plastik akan juga semakin kecil efisiensi. Efisiensi terbesar didapatkan oleh massa strip plastik yang terkecil yaitu 0,2, dan massa strip plastik yang terkecil didapatkan dari massa strip plastik yang terbesar yaitu sekitar 0,57. Jadi, kesimpulan dari percobaan kali ini adalah untuk mendapatkan efisiensi tertinggi, kita harus menggunakan beban yang tepat, tidak terlalu berat dan tidak terlalu ringan. Dan pengaruh dari isi botol plastik terhadap efisiensi adalah massa dari botol-botol tersebut. Karena setiap botol memiliki massa yang berbeda, maka itu pun akan berpengaruh terhadap nilai efisiensi. Terima kasih telah menyaksikan. Maaf jika ada kesalahan dalam berkata. Sampai jumpa.